Laga kedua Timnas Indonesia U16 di babak fase grup Piala AFF 2024 yang dimainkan malam tadi seolah menunjukkan bahwa Coach Nova Haryanto kami pikir telah belajar banyak dari Shin Tae-yong dengan sangat baik. Terkhusus saat berhasil mengubah kondisi di babak pertama yang sulit menjadi permainan atraktif yang menawan di babak yang kedua. Jadi, jika kita menyaksikan apa yang terjadi di babak pertama di laga kontra Filipina, kita akan melihat jika timnas sama sekali tak bermain dengan baik. Namun luar biasanya, Coach Nova berhasil mengubah problem di babak pertama menjadi permainan yang impresif di babak kedua. Timnas U16 menguasai total permainan di sepanjang 45 menit kedua dengan sistem play dari kaki ke kaki yang cepat dan juga terorganisir. Jelas melihat apa yang ditampilkan oleh Timnas U16 semalam, kami jadi ingat apakah ini bukti jika Coach Nova telah belajar banyak dari Coach Shin yang kita kenal punya kemampuan dalam membaca permainan lawan dan mengubah gaya permainan dengan cepat memasuki babak yang kedua. Di ajang Piala AFF U16, Timnas Indonesia sukses membuktikan jika mereka memang layak untuk jadi salah satu favorit di turnamen tersebut. Usai di laga pertama, Timnas Indonesia sukses menghancurkan Singapura dengan skor 3-0. Sementara untuk malam tadi, bermain di Stadion Manahan dengan ribuan penggemar yang memberikan dukungan, tim Garuda kembali sukses meraih kemenangan dengan skor sama atau identik yakni 3-0. Namun terlepas dari kemenangan tersebut, Timnas bukan tanpa catatan. Saat secara permainan, Timnas menunjukkan adanya kesulitan, terkhusus di babak pertama. Sebelum akhirnya, perubahan yang terjadi di babak kedua, yang kami pikir jadi kunci di balik kemenangan 3-0 tim Garuda. Berbicara soal laga Timnas Indonesia kontra Filipina, skuad Nova Haryanto yang awalnya memainkan laga dengan formasi 4-3-3 gagal menciptakan satu pun gol. Saat para pemain nampak kurang tenang dan efektif dalam memanfaatkan peluang di depan gawang Filipina, gaya main direct Timnas Garuda juga membuat kita seolah terburu-buru dan menyebabkan skema kita bisa dibaca dengan baik oleh tim lawan. Itulah yang kemudian membuat skor 0-0 menutup laga babak pertama. Untungnya, di babak kedua, kejeniusan Coach Nova dalam membaca permainan lawan dan mengubah formasi menjadi 4-4-2 dengan memasukkan beberapa pemain kunci seperti Mirza, sukses mengubah gaya bermain tim Garuda. Tak terlalu direct seperti babak pertama, tim Garuda nampak lebih cair di babak kedua, di mana benar saja peluang demi peluang lebih banyak tercipta, dan efektivitas dari Mirza pada akhirnya membantu tim Garuda untuk menciptakan 3 gol yang juga menjadi skor penutup pertandingan untuk kemenangan Timnas Indonesia. Perubahan yang impresif dan kredit layak diberikan untuk pembacaan permainan yang dilakukan Coach Nova tentunya. Apa yang ditunjukkan Timnas U16 memang belum sempurna, tapi kami pikir Coach Nova telah membuktikan jika mereka punya potensi besar. Coach Nova juga layak mendapatkan kredit. Ia belajar dengan sangat baik dari Coach Shin. Jadi, sebagai informasi kepada kalian semua, sebelum resmi mengemban jabatan baru sebagai pelatih Timnas Indonesia U16, Coach Nova merupakan tangan kanan Shin Tae-yong. Sejak Coach Shin jadi pelatih Timnas Indonesia, Coach Nova juga ditunjuk sebagai asisten Coach Shin, di mana Coach Nova berhasil membuat Coach Shin betah bekerja sama dengannya hingga saat ini atau 4 tahun lebih. Ia pun banyak menimba ilmu pada Coach Shin, di mana hal itu terbukti saat Nova Haryanto mengucapkan terima kasih kepada Coach Shin setelah ditunjuk sebagai pelatih Timnas U16. Terima kasih juga kepada Coach Shin Tae-yong atas supportnya. Kita akan memperbaikinya dari bawah, agar pemain nantinya bisa lebih siap saat masuk di level teratas nantinya, ujar Coach Nova, sumber Jawa Post. Perubahan taktik ala Shin Tae-yong.
Sebagai pelatih yang punya pengalaman tinggi dan kaya akan strategi atau taktik, Coach Shin memang tak jarang mengubah formasi dalam satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Itu kenapa saat kita melihat timnas bermain di bawah Coach Shin, kita tidak pernah tahu formasi bakunya. Terkadang ia menggunakan 5-3-2, terkadang 3-4-3, atau terkadang 4-4-2. Semua formasi digunakan setelah dirinya membaca permainan dari lawan. Apa yang dilakukan Coach Shin itulah yang kemudian dilakukan oleh Coach Nova malam tadi. Dirinya menggunakan dua formasi dalam laga kontra Filipina, yakni 4-3-3 di babak pertama dan mengubahnya menjadi 4-4-2 di babak yang kedua, di mana hasilnya sangat baik. Apa yang dilakukan Coach Nova sendiri sejatinya bukan hal yang terlalu mengejutkan teman-teman, karena menurut Coach Nova, ia memang sudah mempersiapkan dua formasi di kompetisi kali ini, sehingga para pemain tidak kesulitan saat ada perubahan. Mengenai formasi, sejak awal kami sudah siapkan dua formasi ya, 4-4-2 dan 3-4-3. Memang situasinya kami akan selalu lihat di pertandingan. Bersyukur para pemain bisa lebih cepat beradaptasi dengan formasi yang baru, sehingga akhirnya kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ujar Nova Arianto, tribunnews.com. Respect pelatih ASEAN pada Timnas U16. Berstatus sebagai tim tuan rumah, performa Timnas Indonesia memang mengesankan. Dari dua laga yang telah dimainkan Timnas Indonesia, skuad tim dari Coach Nova sukses meraih kemenangan dengan mencetak 6 gol dan belum kebobolan sama sekali. Secara permainan, Timnas juga selalu dominan. Dan kami pikir itu adalah modal berharga untuk mengarungi turnamen Piala AFF U16. Bahkan meskipun sejatinya PSSI tak menargetkan Timnas untuk juara. Performa impresif dari tim Garuda ini pun mendapat pujian pelatih Filipina yang baru saja dikalahkan oleh skuad tim Garuda. Mengaku berterima kasih pada Indonesia. Karena dengan permainan dari Timnas, para pemain Filipina bisa banyak belajar tentang sepak bola tingkat tinggi yang dimainkan tim Garuda. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan yang sangat bagus untuk memainkan sepak bola tingkat tinggi melawan Indonesia. Dan para pemain saya, Anda tahu, masih berusia 15 tahun, 14 tahun, selisih 1 tahun dari tim Indonesia. Ujar Yuki Matsuda seusai laga bola.com. Sementara itu di kubu Laos, tim yang akan menghadapi Indonesia di laga ketiga menjelaskan bahwa Indonesia adalah tim kuat, tim yang menunjukkan kecepatan, sehingga sangat penting untuk bisa mengamankan tiket lolos ke babak berikutnya. Laga berikutnya kita tahu Indonesia adalah tim yang kuat, kita harus bermain aman terlebih dahulu. Mungkin saja kita bisa mengamankan tiket lolos bersama-sama, saya pikir begitu. Indonesia adalah salah satu tim yang saya suka. Mereka kuat, mereka punya kecepatan, kita juga ingin seperti mereka. Jadi kita ingin berkembang selangkah demi selangkah untuk bisa memainkan sepak bola modern. Kita ingin seperti mereka, katakan Laya Si Somfang seperti dikutip dari bola.net. Sebagai informasi, pertandingan antara Laos menghadapi Timnas Indonesia sendiri akan berlangsung pada matchday ketiga Grup A di Stadion Manahan, Kamis 27 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, sebagai tambahan informasi, saat ini sendiri Indonesia masih memimpin klasmen Grup A Piala AFF U16 2024 dengan 6 poin, unggul tipis dalam hal jumlah produktivitas gol dari Laos. Situasi ini membuat Coach Nova Arianto harus menyiapkan strategi yang matang dan solid untuk menghadapi Laos. Kemenangan harus tetap kita dapatkan untuk memastikan tempat kita lolos sebagai juara grup dan memastikan langkah ke semifinal. Jadi itulah cerita tentang kejeniusan Coach Nova yang berhasil mengubah taktik dengan cepat, layaknya pelatih timnas senior kita, Coach Shin Tae-yong. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.